Pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa kuda-kuda dari Sumbawa begitu luar biasa meski tubuhnya tak sebesar kuda dari negeri lain? Ketahanannya tak ada duanya, seolah menyimpan semangat yang tak pernah padam. Ternyata, ada sebuah legenda kuno yang menyimpan rahasia di baliknya. Kisah tentang seorang pemuda bernama Sani dan kudanya yang menjadi cikal bakal kuda-kuda hebat ini. Dahulu kala, di hamparan padang sabana Sumbawa yang luas, hiduplah seorang pemuda yatim piatu bernama Sani. Ia hanyalah seorang penggembala, miskin yang hidupnya sangat sederhana. Satu-satunya harta yang ia miliki adalah seekor kuda kecil. Kuda ini, jika dibandingkan dengan kuda-kuda gagah milik para bangsawan, terlihat sangat lemah dan ringkih. Posturnya kecil, langkahnya pun tak seberapa mantap. Karena itulah Sani dan kudanya sering menjadi bahan ejekan warga desa. Mereka menertawakan kuda kecil itu, menganggapnya tak berguna. Namun, Sani tak pernah sekalipun memandang rendah sahabatnya itu. Baginya, kuda itu bukan sekadar hewan tunggangan, melainkan keluarga. Setiap hari, di tengah teriknya matahari yang membakar padang sabana, Sani selalu merawatnya dengan penuh kasih. Ia akan mengajaknya bicara, menceritakan semua keluh kesahnya, seolah kuda itu mengerti setiap kata yang terucap. Bahkan saat bekal air minum mereka yang terbatas mulai menipis, Sani akan selalu mendahulukan kudanya, membagi tits-tits air berharga itu dengan sahabat setianya. Cinta Sani pada kudanya tulus, sebuah ikatan yang tak bisa dinilai dari penampilan fisik semata. Kehidupan di sabana memang keras. Dan suatu hari, ujian terbesar pun datang. Langit yang tadinya biru cerah, tiba-tiba berubah menjadi kelabu pekat. Angin mulai bertiup kencang, membawa butiran-butiran pasir yang menyakitkan kulit. Tak lama kemudian, badai pasir yang dahsyat melanda seluruh wilayah. Kepanikan melanda desa. Kuda-kuda milik penduduk yang terkenal gagah perkasa pun tak kuasa menahan amukan alam. Mereka berlarian tak tentu arah, meringkik ketakutan, dan satu persatu hilang ditelan pusaran debu yang tebal. Suasana menjadi begitu kacau dan mencekam. Di tengah kekalutan itu, saat semua orang berusaha menyelamatkan diri, mata Sani justru menangkap sesuatu yang lain. Di kejauhan, ia melihat seekor rusa emas, hewan yang dianggap keramat oleh masyarakat Sumbawa, terjebak dalam pusaran angin yang paling ganas. Rusa itu tampak tak berdaya. Kakinya terperosok dan tak bisa bergerak. Sani tahu, jika tidak ada yang menolong, hewan suci itu akan celaka. Tanpa berpikir dua kali, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ia segera menaiki kuda kecilnya yang sejak tadi berdiri tenang di sampingnya. Anehnya, kuda itu sama sekali tidak menunjukkan rasa takut seperti kuda-kuda lainnya. Saat Sani berbisik di telinganya, "Sahabatku, kita harus menolongnya." Kuda kecil itu seolah mengerti sepenuhnya. Ia mengangkat kepalanya, berdiri tegak dengan kokoh. Matanya menatap lurus ke arah badai seolah menantang amukannya. Di saat kuda-kuda terkuat sekalipun lari tunggang langgang, kuda kecil yang lemah ini justru memilih untuk maju. Dengan tekad yang membara, Sani memacu kudanya menembus badai. Saat mereka semakin dekat dengan rusa emas yang malang, sebuah keajaiban terjadi. Tiba-tiba, bumi di bawah kaki mereka bergetar hebat. Bukan getaran karena badai, melainkan getaran kekuatan purba yang bangkit dari tanah Sumbawa. Kuda kecil Sani yang tadinya berlari dengan susah payah, kini melesat secepat kilat. Kaki-kakinya seolah tak lagi menyentuh tanah yang panas, melainkan melayang di atasnya.
didorong oleh kekuatan misterius. Mereka berhasil mencapai rusa emas itu tepat pada waktunya. Hanya beberapa detik sebelum pusaran angin paling mematikan menghancurkan tempat itu. Sunny dengan sigap membantu rusa itu melepaskan diri. Setelah badai mulai mereda, rusa emas itu menatap Sunny dan kudanya dengan tatapan penuh terima kasih. Sebagai balasan atas keberanian dan kebaikan hati mereka, rusa itu perlahan mendekat dan menyentuhkan tanduk emasnya yang berkilauan ke dahi kuda milik Sunny. Seketika, cahaya keemasan menyelimuti tubuh kuda kecil itu. Kuda yang tadinya nampak lemah, dalam sekejap berubah menjadi sosok yang luar biasa perkasa. Otot-ototnya terbentuk dengan kuat, bulunya berkilau sehat, dan yang paling menakjubkan, matanya kini bersinar penuh keberanian dan semangat yang tak tergoyahkan. Rusa emas itu pun berkata dengan suara agung, mulai hari ini, engkau dan semua keturunanmu akan membawa kekuatan dari tanah Sumbawa. Kalian akan menjadi kuda yang paling tangguh, tak gentar menghadapi panas. Dan semangat lari kalian tak akan pernah terkalahkan. Sejak saat itulah, kuda milik Sunny yang telah diberkati itu menjadi legenda. Ia menjadi nenek moyang dari seluruh kuda Sumbawa yang kita kenal sekarang. Kisahnya menyebar dari mulut ke mulut, menjadi bukti bahwa kekuatan sejati tidak selalu terlihat dari luar. Meskipun kuda-kuda Sumbawa mungkin tidak memiliki postur sebesar kuda-kuda dari benua lain, mereka mewarisi semangat dan ketangguhan dari tanah leluhur mereka. Mereka mampu bertahan di cuaca paling ekstrem, berlari di padang sabana yang paling terik tanpa mengenal lelah. Warisan dari kuda kecil milik Sunny terus hidup dalam setiap derap langkah mereka. Legenda ini bukan hanya sekadar cerita pengantar tidur. Ia mengajarkan kita sebuah pelajaran yang sangat berharga. Jangan pernah menilai sesuatu hanya dari penampilan fisiknya. Seringkali, kekuatan yang sesungguhnya tersembunyi di dalam ia datang dari hati yang tulus dan setia, serta keberanian untuk menghadapi kesulitan, bukan dari ukuran atau kemegahan. Sesuatu yang nampak kecil dan lemah di mata orang lain bisa jadi menyimpan potensi terbesar untuk menjadi yang terkuat, asalkan ia memiliki tekad yang besar dan hati yang murni. Seperti kuda Sunny, kekuatan sejati adalah cerminan dari jiwa. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya.